Selamat pagi, siang, malam kepada Ibu Nafisatu. Kami dari kelompok Wibabi akan mempresentasikan laporan situs and the test. Pertama-tama, maafkan kami karena salah satu dari member kami tidak bisa membuka kameranya karena kameranya rusak. Bisa dilihat itu layarnya hitam. Dan kami terdiri dari Devin Eng, Lamjin Sinantoni, Muhammad Anugrah Wahyu Saputra, Nicholas Saputra, dan Exlin. Kita akan masuk ke laporannya terlebih dahulu. Ada kata pengantar, daftar isi, yang ada pendahuluan, landasan teori, perancangan dan implementasi, hasil dan pembahasan, dan lalu penutup, daftar pustaka, dan lampiran. Pertama-tama, kami akan masuk ke rumusan masalah. Ada 3, yaitu pertama, bagaimana proses instalasi dan pengujian website kampanye dapat dilaksanakan sesuai kaidah desain interaksi. 2, bagaimana pengunjung dapat diarahkan dari kesadaran isu menuju aksi nyata seperti berdonasi. Dan yang terakhir, bagaimana pengalaman pengguna diuji secara sistematis untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan. Latar belakang website kami, pertama, website itu merupakan media penyebaran informasi yang sangat fleksibel dan mudah diakses oleh semua kalangan. Dalam konteks sosial, website juga dapat digunakan untuk menyuarakan isu-isu kemanusiaan seperti kampanye anti pengujian terhadap hewan. Nah, itu adalah topik dari website kami. Kampanye and the test bertujuan untuk menyadarkan masyarakat bahwa praktik uji coba pada hewan masih berlangsung dan mengajak mereka untuk ikut peduli dan bertindak. Website and the test dikembangkan untuk menyampaikan isu ini melalui pendekatan desain interaksi, yaitu memandu elemen visual, narasi, dan struktur navigasi agar pengguna merasakan terhubung secara emosional dan terdorong untuk melakukan aksi nyata seperti berdonasi dan menyebarkan informasi. Nah, tujuan kami itu adalah membangun situs edukatif yang mengangkat isu pengujian hewan. 2, mendesain pengalaman pengguna yang mengarah dari kesadaran menuju tindakan. Dan ketiga, menerapkan prinsip usability test untuk mengevaluasikan antar muka. Kami ada 5 metodologi, yaitu pertama, studi literatur dan statistik. Kedua, user-centered design. 3, chat-based storytelling. Keempat, visual before, after, dan data impact. Dan kelima adalah fitur CTA, call to action strategis. Ruang lingkup dari laporan ini dan laporan ini adalah efektivitas, usability, efisiensi, dan satisfactory yang dari penerapan prinsip usability berdasarkan standar ISO dan heuristik Nelson. Pertama, ada landasan teori, konsep desain, UX, usability testing, dan ISO 924111 Baru habis itu juga heuristik Jacob Nelson. Itu kita skip aja, dan lalu kita ke perancangan dan implementasi. Website and the test adalah sebuah platform digital yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai praktik pengujian terhadap hewan di laboratorium, khususnya hewan seperti anjing, kucing, kelinci, dan monyet, dan hewan-hewan lain seperti kuda, dan laba-laba, dan yang lainnya. Website kami memiliki 5 page utama, yaitu pertama adalah halaman utama, homepage, yang ada judul, tentu saja ada logo kami, ada judul kampanye and the test, dengan latar visual yang kuat secara emosional, penjelasan singkat mengenai tujuan kami, dan ada CTA, Guess the Animal, dan yang lain-lain. Baru ada navigation bar yang akan berada di atas. Homepage berfungsi sebagai jembatan emosional, yang dimana semua user akan land on their first time. Baru habis itu ada halaman Guess the Animal, yang dimana it's an interactive page yang mengajak pengguna untuk menebak spesies hewan berdasarkan potongan gambar atau deskripsi samar. Lalu ada Meet the Animal. Halaman ini berisi informasi mendalam mengenai kondisi 4 jenis hewan utama yang sering menjadikan objek uji coba. Lalu ada Hall of Fame. Halaman ini berfungsi sebagai ruang untuk menunjukkan harapan dan hasil nyata dari gerakan penyelamatan hewan dari NGO kami, yaitu And the Test, biar orang-orang dapat mempercayai website kami dan NGO kami. Dan yang terakhir, website Support Us, atau yang kami namakan di tempat kami itu Donate Now, adalah halaman donasi, adalah titik konversi utama dari seluruh struktur website. Halaman ini di mana user-user bisa memberikan support mereka. Nah,
Lalu web structure kita ada homepage, Guess the Animal, Hall of Fame, Meet the Animal, Support Us. Nah, ini bisa upload picture, facts and traits, dan lain-lainnya. Ini sudah ada di UTS, ini juga ada di UTS, dan yang ini juga ada di UTS. Baru user follow yang juga ada di UTS, itu pertama, kami berada di halaman utama, pengguna dapat memilih eksplorasi fitur-fitur, Meet the Animal, dan donation. Baru habis itu pengguna tiba di Support Us, dan bisa membantu mereka. Ini akan saya contohkan di website kami. Di sini ada homepage, Guess the Animal. Kalau insert image ntar bisa aja ada anjing, Guess the Animal again, take a picture, it's a cat. Baru habis itu Hall of Fame, di mana menjelaskan cerita kami agar orang-orang percaya. Lalu Meet the Animals, group chat hewan-hewan ini, ada anjing, kucing, kelinci, monyet, dan selanjutnya. Baru habis itu halaman paling penting yaitu Donate Now. Nah, di sini di mana user dapat mendonasi. Lalu balik lagi, ini ada wireframe di mana homepage bisa ke Meet the Animal dan juga Donate Now. Baru habis itu di sini ada Guess the Animal yang bisa ke eksklusif 4 page ini. Baru di sini mereka 4 juga bisa ke Donate Now, dan yang terakhir yang di mana Hall of Fame itu juga bisa ada CTA button untuk Donate Now. Nah, ini ada tiga macam, yaitu independent page, halaman utama dengan headline, deskripsi singkat. Baru habis itu dual page yang Guess the Animal, Meet the Animal yang cuma bisa diakses, lalu top navigation and CTA. Baru habis itu kontekstual yang cuma bisa yang eksklusif. Lalu di sini kita ada tampilan final Figma prototype kita. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ini semuanya ya, yang sudah kami tunjukkan ke user-user yang mengisi kuesioner kami. Di sini homepage dan lain-lain. Lalu yang terakhir hasil dari laporan kami, yang dimana kami ambil dari yang menjawab kuesioner kami. Itu usability test dilakukan terhadap 5 partisipan yang berada dari range 19 tahun sampai 24 tahun. Daftar tasnya itu apakah mereka bisa menavigasi melewati homepage, Guess the Animal, dan hal-hal lain yang sudah kami berikan di sini. Ada prototype Figma dan juga ada prototype Canva jika mereka tidak mengerti cara menggunakan Figma. Baru di kuesioner kami untuk laporan, kami memiliki 5 pertanyaan, yaitu tujuan dan maksud dari situs ini jelas sejak pertama kali saya melihat halaman utama. Saya dapat menemukan dan membuka halaman donasi dalam 1-2 klik. Ini bisa dari navigation bar atau CTA button. Baru saya merasa mudah mengingat struktur halaman situs ini setelah beberapa waktu memorability. Selama menjelajahi situs, saya tidak menemukan link atau gambar yang rusak. Seperti yang di sini tidak ada gambar rusak sama sekali, hanya ada hewan-hewan yang rusak. Lalu, saya merasa terhubung secara emosional dengan pesan atau konten di situs ini. Itu adalah 5 pertanyaan yang kami menggunakan di sini. Nah, dari hasilnya itu, hasil kuantitatif, learnability itu kami dapat 4,7, efisiensi 4,8, memorability 4,6, error 5, satisfaction 4,7. Nah, di learnability, mayoritas partisipan menyatakan bahwa mereka langsung memahami maksud dan tujuan dari website ini sejak pertama kali membuka halaman utama. Lalu kedua, efisiensi. Situs ini dinilai sangat efisien oleh pengguna dalam mencapai tujuannya. Hampir semua partisipan menyelesaikan tugas seperti Guess the Animal dan juga menggunakan CTA button ataupun Donate Now. Lalu memorability, setelah menjelajahi seluruh fitur, partisipan menyatakan dapat dengan mudah mengingat kembali posisi-posisi fitur-fitur yang ada di website kami. Error, seluruh partisipan menyatakan tidak mengalami kesalahan teknis seperti link rusak, gambar tidak muncul, atau alur navigasi terputus. Dan yang terakhir, dari yang satisfaction, aspek kepuasan pengguna menunjukkan hasil tinggi di mana semua partisipan merasa secara emosional terlibat dengan isu yang akan disampaikan. Nah, jadi refleksi terhadap tujuan kampanye NDT, situs ini bukan sekedar alat digital informatif, tetapi juga dirancang untuk menjadi medium transformasi kesadaran masyarakat terhadap realitas kekerasan terhadap hewan di laboratorium. Jadi tujuan kampanye End the Test adalah menyuarakan bahwa hewan seperti kelinci, monyet, kucing, anjing, dan yang lain memiliki hak untuk hidup bebas dari penderitaan dan bahwa kita manusia memiliki kekuatan untuk menghentikan praktik-praktik ini.
Kesimpulannya, website and the test berhasil dikembangkan sebagai platform kampanye digital yang tidak hanya menyampaikan informasi secara efektif, tetapi juga membangun keterlibatan emosional dengan pengguna terhadap isu pengujian hewan di laboratorium. Melalui penerapan prinsip desain interaksi, pendekatan berbasis empati secara storytelling yang menyentuh. Website ini mampu mengunggah kesadaran dan mendorong pengguna untuk melakukan aksi nyata seperti berdonasi dan menyebarkan informasi. Nah, ini daftar pustakanya, dan di bawah ada lampiran, dan kita akan memasuki manual book. Manual book kami ada about the and the test yang sudah dijelaskan di laporan. Get started, itu cara memulainya, website structure, user journey, interactive feature, donation flow, CTA, mascot, and branding, credits. About and the test is a non-profit, ini sudah kita jelaskan juga di laporan, kita boleh skip saja. Get started ini juga sudah dijelaskan. Nah, di sini nih kita bisa lihat independent page yang seperti yang saya jelaskan, itu can only be accessed by navigation bar dari sini. Baru dual access page yang bisa dari navigation bar and CTA. Dan yang terakhir contextual result page yang dimana hanya bisa diakses dengan dua button ini, dimana user must either upload or choose a photo to continue, which creates a sense of exclusivity and personalization by making this page unlockable through interaction. Jadi ini 4 page yang di bawah ini tidak bisa lewat navigation bar atau CTA button lain yang membuat user memberi kami engagement. Lalu user journey, obviously we started off with the homepage. Habis itu ada headline, ada penjelasannya, ada dampak-dampak yang dialamin oleh hewan-hewan kita, dan habis itu exploring navigation di sini. Using guess the animal, I will explain it later. Baru habis itu meet the animals, di mana yang group chat seperti saya bilang. Baru dan terakhir yaitu donate now. Ini juga akan saya jelaskan di bawah. Pertama, interactive feature, how to use Guess the Animal. The Guess the Animal feature is both educational and emotionally engaging. How it works is, first, assessing the feature, user can click Guess the Animal from the top navigation bar. We can upload and choose a photo. Then the system will guess if it's a dog, cat, rabbit, or monkey. And then once the animal is selected, the website will guess the animal and transition into a chat-based interaction. The animal begins by sharing fun facts and positive traits about itself. Then the emotional will shift after the light introduction. The animal reveals the cruel reality of how it is treated in lab testing, creating a strong emotional impact. Baru di bawah obviously ada donate now atau CTA button. Nah, ini donation flow. How to donate, user can reach donate now page through two main paths, that is top navigation bar and the donate CTA button. Di sini you can see by here. Then navigating through donate now, once the user reach the donate now page, the donation process is designed to be clear, smooth, and trustworthy. The page started with a reminder of the impact they can make, and the taste made. Kita ke sini. Bisa dilihat di sini. Nah, langsung diulangkan lagi kalau this is our impact, biar user believe us. Baru habis itu ada ini, the donation page yang utama. Nah, di sini user can choose a preset donation amount, 500, 300, 200, 100, dan lain-lain, or custom yang di bawah. User can also select the preferred currency, making it more inclusive to all region. Baru habis itu user can select a subscription where user can donate monthly automatically without selecting give once every month. A secure donation form allow input via debit or credit card. User can optionally dedicate the donation. Di yang bawah dedicate to a loved one or cause. Di sini bisa kita pencet, ntar bakal ada chat box yang kita bisa isi nama hewan yang kita sayangin atau alasan kenapa kita mau dedicate this donation. Nah, baru ada CTA button, di kami ada donate now, learn the truth, insert image, tag a picture. Baru lastly, our branding, kita ada logo. The end the test logo feature is a simple but striking visual. It's a stitch cat-like face in black and white. The stitch mark symbolize the voicelessness of the animal in the laboratoriums.
and creatures who endure suffering silently without consent, without defense. The Stitch design also hint at damage, not form of play design, but from harm. The minimalist style endures, the logo remains memorable and easy recognizable, while the emotional symbolism behind it aligns with the website's deeper message. That is, even the smallest, quietest victims deserve to be seen and heard. Then we have four mascots. That is our dog, our monkey, our rabbit, and our cat. Both four of them are severely injured, and the test is centered around four core animal. It's chosen not only for their frequent use in laboratory testing, but also for how deeply they resonate with humans on an emotional level. Then there is our color palette, typography fonts, and typography style. Lastly, this is our members and our lecturer. That is all for my explanation and our presentation. Thank you.